Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Pujiastuti dari Prodi Manajemen kelas Karyawan NIB 21020100190 mata kuliah Manajemen Mutu. Di sini saya akan menjelaskan tentang quality control atau pengendalian mutu dalam perusahaan. Quality control atau yang sering disebut juga dengan kendali mutu merupakan sebuah proses penelitian produk yang dilakukan perusahaan selama proses produksi yang berlangsung guna menjaga serta memperoleh kualitas produk yang telah ditentukan kriteria serta standarnya. Faktor pengaruh dari quality control atau kendali mutu. Yang pertama adalah kemampuan pengelolaan, di mana jika sebuah perusahaan menginginkan rencana yang ada berjalan dengan baik, maka kemampuan dalam proses produksinya harus disesuaikan. Hal ini dikarenakan ketika batas proses produksi yang ada melebihi kemampuan proses produksi, maka pengendalian tersebut menjadi tidak berguna. Yang kedua adalah spesifikasi yang tidak valid, di mana keterangan yang detail dari sebuah produk yang dihasilkan harus bisa berlaku. Hal ini jika dinilai dari kemampuan pengolahan yang dilakukan serta kebutuhan konsumen, sehingga sebuah adanya pengendalian mutu lebih baik memastikan terlebih dahulu spesifikasi yang ada dapat berlaku dengan baik. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian yang diperoleh. Dengan adanya pengendalian mutu diharapkan dapat meminimalisir perbedaan kualitas antara produk, apalagi terdapat produk dengan kualitas yang rendah. Dengan adanya pengendalian mutu tersebut akan memiliki hubungan yang dengan seberapa banyak produk yang akan diterima dan dipasarkan ke masyarakat. Yang keempat adalah anggaran mutu, yang merupakan suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh yang besar, di mana seringkali anggaran mempengaruhi kualitas dari bahan yang digunakan dalam proses produksi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan keinginan. Tujuan quality control atau kendali mutu untuk mengawasi proses produksi sebuah barang maupun jasa sebuah perusahaan, untuk mengawasi setiap tahapan yang ada dalam kaitannya dengan proses produksi barang atau jasa, untuk memastikan setiap barang maupun jasa yang dibuat oleh perusahaan tersebut terjaga kualitasnya. Yang keempat adalah mampu merekomendasikan pengolahan ulang terhadap produk jasa yang memiliki kualitas rendah, mampu memberikan rekomendasi kepada pimpinan perusahaan agar produk yang diciptakan dapat maksimal, mampu membuat catatan analisis segala hal maupun langkah yang dilakukan dalam proses produksi sehingga dapat dijadikan referensi di kemudian hari untuk menghasilkan produk yang baik. Jenis quality control atau kendali mutu. 1. Quality control internal, yang merupakan bentuk pengendalian mutu yang memiliki hubungan secara langsung dalam pembuatan protokol internal yang dibuat sebuah perusahaan serta pengecekan sistem produksi. Dalam jenis kendalian mutu ini meliputi berbagai hal seperti pengecekan peralatan yang akan digunakan untuk proses produksi secara rutin, menganalisis data karyawan yang bekerja dalam sebuah proyek, serta menjalankan dan mengawasi agar standar serta protokol yang diberlakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. 2. Quality control eksternal. Jenis pengendalian mutu yang kedua adalah quality control eksternal, yang merupakan bentuk pengendalian mutu yang memiliki kaitannya dengan berbagai produk serta data sebuah perusahaan yang nantinya akan dikirim perusahaan eksternal yang tidak memiliki afiliasi. Proses quality control. 1. Plan. Tahap yang pertama yaitu plan atau perencanaan, di mana terjadinya suatu pertimbangan serta pengembangan dari sebuah rencana serta menentukan pedoman yang akan
digunakan dalam proses produksi. Selain itu, dalam tahapan ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada semua orang yang bersangkutan dalam proses produksi, mengawasi pentingnya pengendalian mutu tersebut. 2. DO. Tahapan yang kedua adalah DO atau pelaksanaan, di mana dalam sebuah tahapan ini rencana yang sudah disusun mulai diterapkan secara perlahan dan dimulai dengan skala yang kecil. Selain itu, dalam tahapan ini juga dimulai pembagian tugas pada setiap anggota secara merata menyesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan yang dimiliki. 3. Cek atau pemeriksaan. Melalui tahapan ini, rencana yang sudah dijalankan sebelumnya akan diperiksa sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah ada perkembangan dari proses produksi yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembandingan produk yang sedang dalam proses produksi dengan protokol standar yang berlaku di dalamnya. Dan jika terjadi sebuah isu ataupun masalah, harus dapat diselesaikan secara secepat mungkin dan menemukan solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat adalah action. Dalam tahapan ini, rencana yang sudah dijalankan harus melalui analisis apakah sudah sesuai dengan protokol yang ada, dan jika adanya perubahan yang terjadi, segera melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini dilakukan sebagai kaitannya dengan standarisasi prosedur baru agar di kemudian hari tidak timbul suatu masalah yang berulang kali. Dampak dari quality control, optimasi serta perbaikan suatu produk melalui segala aspek yang dibutuhkan hingga produk tersebut layak untuk dipasarkan. Selain itu, dengan adanya pengendalian mutu atau quality control ini, saat memproduksi suatu barang dapat menghasilkan proses yang berkualitas serta memenuhi harapan yang dimiliki perusahaan maupun konsumen yang akan menggunakannya. Sekian penjelasan tentang quality control atau pengendalian mutu dalam perusahaan.